Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma amin. Amma ba'd. Saudaraku, guru kita Bapak Prof. Feni Haju, saudaraku Ustadz Fajar, dan segenap pengurus Yayasan Kesehatan Masyarakat, Rumah Quran, Dompet Duafa, Rumah Quran, Sahabat Duafa. Sahabat duafa. Sahabat Duafa, mohon maaf. Para guru besar, para pendidik, kalau tidak salah ada dekan ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Prof. Syukri, para dosen, para dokter, ya, dan segenap ya peserta kajian lewat Zoom ini, pemirsa PKN TV, anak-anakku, para santri di Rumah Quran, Sahabat Duafa, anak-anakku, para santri di Ponci, Santren Darul Istiqamah cabang Ponci, Bulukumba, bersama para ustadz, ustazah, para warga di Ponci, Bulukumba, dan beberapa peserta dari berbagai daerah, termasuk dari Gorontalo, dari Jakarta, Bekasi, yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kadang-kadang umiku tercinta juga ikut tanpa saya ketahui ya sebelumnya. Kita saling mendoakan kebaikan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah atas nikmat pertemuan kita pada pagi ini yang kita khususkan untuk melakukan renungan bersama terhadap beberapa aspek dari ajaran agama yang kita cintai ini. Mari kita ikhlaskan niat di hati kita masing-masing agar amal ini diterima dan diberkahi oleh Allah. Mari kita bersalawat, mengucapkan salam untuk Nabi kita, kekasih kita, yang kita harapkan syafaatnya di hari akhirat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini adalah bagian kedua dari kajian yang telah kita mulai pada bulan yang lalu, yaitu mewaspadai bahaya dosa. Mewaspadai terbagi dua,
bahaya dosa terhadap pribadi. Ini telah kita bahas beberapa poin di antaranya. Pertama, terhalangi dari berkah ilmu. Ya, para ulama mengatakan terhalangi dari berkah ilmu maknanya ada dua. Pertama, sulit untuk menuntut ilmu, sulit untuk menghafal ya ilmu syar'i khususnya. Dan yang kedua, banyak ilmu yang dikuasai tentang syariat, tentang Islam, akan tetapi tidak diberkahi karena dia tidak mengamalkannya. Terhalangi dari berkah ilmu. Yang kedua, terhalangi dari berkah rezeki. Ini juga maknanya ada dua. Yang pertama, rezekinya dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, makna yang kedua, mungkin rezekinya banyak akan tetapi tidak digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk amal ibadah. Yang ketiga, bahaya dosa yang ketiga adalah hati tertutupi kotoran akibat dosa. Hati tertutupi kotoran akibat dosa, karena setiap kali kita berbuat dosa itu ada noda hitam di hati. Setiap kali kita menambah dosa bertambah noda hitam di hati. Sehingga kalau tidak tobat, hati tertutup. Kalau hati tertutup, hati sulit untuk menerima nasihat. Kalau hati tertutup dengan kotoran, sulit untuk menerima nasihat. Yang keempat, bahaya dosa yang keempat adalah perasaan hampa. Perasaan hampa. Merasa hidup ini tidak ada gunanya, tidak bermanfaat dalam hidup ini. Yaitu adalah perasaan galau, perasaan susah yang mencapai titik puncaknya. Merasa hampa dalam hidup ini. Yang kelima, urusan, kesulitan dalam urusan. Itu juga maknanya ada dua. Urusannya dipersulit secara fisik, material, dan atau urusannya dimudahkan akan tetapi tidak digunakan untuk kebaikan. Akhirnya tidak membahagiakan. Yang keenam, terhalangi dari amal soleh. Dosa itu membelenggu, dosa itu mengikat tangan, kaki, ya, penglihatan, pendengaran, diikat dari kebaikan, termasuk mengikat lisan, ya, mengikat lisan sehingga tidak bisa banyak berzikir, tidak bisa banyak berzikir, tidak bisa banyak berbuat kebaikan karena akibat dosa. Yang ketujuh adalah kerasnya hati. Hati jadi keras karena banyak dosa. Hati jadi keras, akhirnya sulit untuk menangis, sulit untuk khusyuk. Itu kalau hati keras. Berdoa tapi tidak bisa menangis. Berdoa tapi tidak bisa menangis. Ia sulit untuk tersentuh dengan nasihat dan atau peristiwa yang menyentuh hati. Yang kedelapan, hilangnya rasa malu. Orang yang terlalu banyak melakukan dosa, hilang rasa malunya sehingga melakukan dosa secara terang-terangan. Melakukan dosa secara terang-terangan. Hilang rasa malunya sampai berbangga dengan dosa-dosanya. Itu bahaya dosa yang kedelapan. Yang kesembilan, dada sempit, rasa galau, rasa tertekan. Orang yang banyak berbuat dosa itu tidak bahagia hidupnya, tidak bahagia hidupnya. Atau bahagia dengan dosa, tidak bahagia dengan amal. Bisa saja orang yang banyak berbuat dosa itu bahagia, tapi kebahagiaannya dengan dosa, kebahagiaannya dengan kelalaian. Dia tidak bahagia dengan sholat, dia tidak bahagia dengan tilawah Al-Quran, dia tidak bahagia dengan kajian keislaman. Itu adalah akibat dosa. Yang ke-10 adalah
akhir kehidupan yang buruk. Kalau tidak salah, pembahasan kita pada bulan lalu sampai yang ke-8. Sehingga yang ke-9 adalah rasa dada sempit, rasa galau, rasa tertekan. Itu berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Kehidupan yang sengsara. Ini bukan kemiskinan. Ini bukan kemiskinan material, akan tetapi kekosongan jiwa, kehampaan batin, rasa galau, rasa gelisah, rasa cemas yang berlebihan. Itu akibat perpalingan dari Al-Quran, akibat perpalingan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas sekali ayatnya dalam surat Taha, surat ke-20 ayat 124. Yang ke-10, bahaya dosa yang ke-10 adalah akhir kehidupan yang buruk. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Su'ul khatimah, akhir kehidupan yang buruk, akhir kehidupan yang dosa, akhir kehidupan yang dosa, melakukan dosa di akhir hidupnya. Dia mati dalam keadaan melakukan dosa atau baru saja melakukan dosa. Na'udzubillah. Itu yang disebut dengan su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang su'ul khatimah ini dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 10. Tsumma kana aqibatul ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatillah. Akibat terakhir artinya akhir kehidupan dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah keburukan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, al-khawatim mirathus sawabiq. Penutup-penutup kehidupan adalah warisan dari yang sebelum-sebelumnya. Artinya sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan. Akhir kehidupan kita sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Semakin banyak kebiasaan baik yang kita bangun dalam keseharian kita, insya Allah kita berharap akhir kehidupan kita adalah kebaikan. Sebaliknya, kebiasaan dosa itu sangat berbahaya karena bisa jadi kehidupan ditutup dengan dosa itu. Wal-iyazubillah. Ini semua di dunia. Di alam barzakh, ini yang ke-11, azab kubur. Dosa-dosa itu menyebabkan azab kubur. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah lewat di dua kuburan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzabani." Penghuni dua kuburan ini sedang diazab, sedang disiksa. "Wa ma yu'adzabani fi kabir." Dan keduanya tidak disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Amma ahaduhuma, salah satunya, fakana la yastatiru minal baul.
itu disiksa karena dulunya tidak menyucikan diri dari air seninya, tidak menyucikan diri sesudah buang air kecil, tidak cebok, tidak bersih ketika sudah buang air kecil. Wa ammal akhar, yang satu lagi itu disiksa di kuburnya, fakana yamshi bin namimah, dia suka berjalan di masyarakat, mengadu domba, menyebarkan permusuhan, mengupayakan agar orang berselisih, mengupayakan agar orang berselisih. Nauzubillah. Itu hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sahih. Ini adalah contoh dosa yang berakibat azab kubur. Oleh karena bukan hanya dua dosa ini saja, akan tetapi ini adalah contoh bahwa dosa-dosa itu dapat mengakibatkan azab dalam kubur. Nauzubillah. Meski demikian, bagi orang yang beriman, azab kubur itu menjadi penghapus dosa. Menjadi penghapus dosa. Jadi tidak semua yang diazab di kubur itu otomatis nanti masuk neraka. Itu bisa jadi dibersihkan di kuburnya dari dosa-dosanya. Ada juga yang azab kubur adalah awal dari siksa yang lebih besar nanti di hari akhirat. Nauzubillah. Yang kedua, azab kubur bisa dihindari dengan doa kita sejak hidup di dunia, dalam zikir pagi, doa pagi dan doa sore kita itu berlindung diri dari azab kubur. Ya, minta perlindungan dari azab kubur. Kita minta perlindungan dari azab kubur pada setiap tahiyat, pada setiap tasyahud, setiap sholat. Tasyahud akhir, minta perlindungan dari azab kubur. Itu insya Allah bisa terhindar dari azab kubur jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Kita terhindar dari azab kubur dengan doa orang yang masih hidup. Jadi kita masih hidup saat ini, kita mendoakan orang-orang yang sudah wafat agar dijauhkan dari azab kubur. Mereka tidak diazab di kuburnya kalau Allah menerima doa-doa kita. Allah menerima doa-doa kita. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang kami cintai, yang telah mendahului kami. Selamatkanlah mereka dari azab kubur. Ya Allah, jadikanlah kuburan orang-orang yang kami cintai itu sebagai taman dari taman-taman surga. Dan jangan jadikan kuburan mereka sebagai lubang dari lubang-lubang api neraka. Itu antara lain doa-doa kita untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Kita berharap ketika kita juga wafat, orang yang masih hidup itu mendoakan kita dengan doa yang sama, keselamatan dari azab kubur. Jadi yang penting untuk kita garis bawahi bahwa dosa-dosa dapat mengakibatkan azab kubur. Yang kedua, azab kubur bagi orang yang beriman itu dapat menjadi penghapus dosa. Yang ketiga, azab kubur dapat dihindarkan dengan sifat rajin berdoa agar kita kelak nanti diselamatkan dari azab kubur. Yang keempat, azab kubur dijauhkan dari orang yang ada di kuburan karena doa orang yang masih hidup. Doa orang hidup untuk orang yang sudah wafat agar dijauhkan dari azab kubur itu dapat menghindarkan mereka dari azab kubur. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan bahaya dosa terhadap masyarakat. Jadi yang lalu itu adalah bahaya dosa terhadap pribadi.
Sekarang bahaya dosa terhadap masyarakat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, yang pertama, hilangnya nikmat secara umum. Bahaya dosa terhadap masyarakat kalau dosa itu tersebar di masyarakat. Dosa yang tersebar di masyarakat dilakukan oleh masyarakat secara umum dapat mendatangkan bahaya yang juga bersifat umum. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim." Siksaan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah satu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada satu kaum, satu kelompok, satu kampung, satu desa, ya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya bahwa mengubah apa yang ada pada diri mereka, bahwa tadinya mereka soleh, kemudian mereka meninggalkan kesalehan. Itu menyebabkan nikmat itu berubah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perubahan mereka dari kebaikan kepada keburukan. Wa annallaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar ucapan-ucapan hambanya, mengetahui dosa-dosa dan kebaikan-kebaikan para hambanya. Contoh misalnya penipuan, dosa penipuan di masyarakat. Kalau itu tersebar di masyarakat, penipuan sudah terbiasa terjadi penipuan di masyarakat, itu mengakibatkan dosa. Dosa tidak mengeluarkan zakat. Dosa tidak mengeluarkan zakat itu mengakibatkan paceklik. Itu mengakibatkan gagal panen, mengakibatkan hujan ditahan. Itu akibat dari tidak mengeluarkan zakat. Dan demikianlah dosa-dosa yang lain. Yang kedua, terjadinya bencana alam. Terjadinya bencana alam itu akibat dosa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka, artinya menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum, surah 30 ayat 41. Para ahli tafsir mengatakan, kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu adalah bencana alam. Itu adalah bencana alam. Ya, seperti misalnya gempa, ya, gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, ya, dan bencana alam yang lain. Itu adalah akibat dosa-dosa manusia. Termasuk dosa manusia terhadap alam itu sendiri. Merusak alam. Iya, merusak alam dengan melakukan pembabatan hutan, ya, penggundulan hutan tanpa dibangun kembali, tanpa ditanami kembali, misalnya termasuk misalnya tambang, ya, pertambangan yang dilakukan tanpa usaha untuk tetap memperbaiki lingkungan, itu jelas sekali
nyata sekali menyebabkan banjir bandang dan bencana alam yang lain Terbukti dan telah banyak kejadian bencana alam yang disebabkan karena pelacuran, ya, prostitusi, ya, judi, ya, yang mengakibatkan, karena itu dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan oleh masyarakat secara masif, itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, naiknya musuh menjadi penguasa. Musuh umat Islam menguasai umat Islam. Nauzubillah. Artinya menjajah. Ia menjajah umat Islam. Itu adalah akibat dosa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, ma sullital adu illa bisababi dzunubil ibad. Tidaklah musuh diberi kekuasaan kecuali akibat dari dosa-dosa para hamba, dosa-dosa manusia. Sejarah Andalusia, ya, Spanyol, itu dulu namanya Andalusia. Andalus itu di bawah pemerintahan Muslim dan berlaku padanya ajaran Islam. Jadi Andalusia itu yang sekarang namanya Spanyol itu dikuasai oleh umat Islam dan padanya dibangun pemerintahan Islam selama 7 abad. Bayangkan, 700 tahun Islam berkuasa dan membangun Andalusia, yang kemudian itu runtuh dan diambil oleh selain Muslim, musuh-musuh umat Islam, dan menyiksa umat Islam. Ya, itu adalah akibat dosa. Banyak dalam sejarah, silahkan kita baca sejarah Islam di Spanyol. Silahkan baca Islam di Andalusia. Itu di akhir-akhir kekuasaan umat Islam, memang umat Islam telah melakukan banyak dosa dan maksiat secara terang-terangan. Yang keempat, turunnya azab Allah secara menyeluruh. Maksudnya, yang ditimpa musibah ini, musibah khususnya bencana alam, bukan hanya yang melakukan dosa. Allah berfirman, wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutilah, hindarilah azab yang kalau turun tidak hanya menimpa orang zalim, tidak hanya menimpa orang yang melakukan dosa, tapi juga orang-orang soleh. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 25. Itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar tidak jalan, ketika dakwah tidak dilakukan, atau sangat kecil, sangat lemah dakwah di tengah masyarakat, azab itu turun menimpa orang-orang soleh juga, yang tidak berdakwah khususnya, yang meninggalkan dakwah, meninggalkan nasihat. Itu adalah dosa yang bersifat yang mengundang azab yang bersifat menyeluruh. Nauzubillah. Yang kelima, hilangnya keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Sehingga kehidupan terasa sulit.
Ini contohnya adalah harga-harga yang mahal, tingkat inflasi yang tinggi, kemiskinan yang menyeluruh, daya beli masyarakat yang semakin rendah, tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Itu semua adalah contoh-contoh hilangnya berkah di tengah masyarakat. Hilangnya berkah di tengah masyarakat. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." WA-nya dok. Soalnya Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami Allah melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Membukakan kepada mereka pintu-pintu berkah. Lafatahna alaihim barakatin. Kami bukakan untuk mereka berkah-berkah yang banyak. Minas sama'i wal ard. Dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu. Akan tetapi mereka mendustakan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah, menjauhi ibadah kepada Allah, membelakangi kajian-kajian keislaman, tidak senang dengan kajian-kajian keislaman, tidak senang dengan nasihat. Ini walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami mengazab mereka, kami menyiksa mereka akibat dari dosa-dosa mereka. Itu dalam surah Al-A'raf ayat 96. Yang keenam ialah berbagai bentuk musibah yang menyeluruh. Berbagai bentuk musibah yang bersifat menyeluruh. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini ada beberapa dosa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam yanqusil mikyala wal mizana qaumun. Tidaklah satu kaum, satu kelompok mengurangi timbangan, mengurangi ukuran dan timbangan. Maksudnya curang dalam timbangan dan ukuran. Illa ukhidhu bisinin, melainkan mereka disiksa, dihukum dengan kekeringan. Dengan kekeringan. Paceklik, tidak ada hujan. Wasyiddatil mu'nah, dan kesulitan hidup. Wajauris sultani alaihim, dan kezaliman penguasa terhadap mereka. Kezaliman penguasa terhadap mereka. Itu adalah akibat kecurangan yang merajalela, penipuan yang merajalela di masyarakat. Wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Dan tidaklah satu kaum, satu kelompok menahan zakat harta mereka, melainkan ditahan hujan atas mereka. Artinya tidak diturunkan hujan untuk mereka. Walau lal bahaimu lam yumtaru. Sekiranya bukan karena makhluk melata, binatang-binatang melata, niscaya mereka tidak mendapatkan hujan sama sekali. Jadi maksudnya hujan diturunkan oleh Allah sebenarnya bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia yang menahan zakatnya ini, yang tidak mengeluarkan zakat. Akan tetapi diturunkan hujan itu untuk binatang, untuk hewan-hewan ternak dan makhluk melata lainnya. Wa ma naqadu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Dan tidaklah mereka menyalahi
janji mereka kepada Allah, sumpah-sumpah mereka kepada Allah, dan tidaklah mereka menyalahi perjanjian dengan Rasulullah, illa sallallahu alaihim aduan, melainkan Allah memberikan kekuasaan kepada musuh untuk menguasai mereka, min ghairihim, dari selain kalangan mereka. Penjajahan maksudnya, penjajahan dari orang kafir. Fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim, lalu mereka penjajah ini mengambil, menyita, merampas sebagian yang mereka miliki. Wa malam yahkum a'immatuhum bi kitabillah, dan selama pemimpin-pemimpin umat Islam ini tidak menetapkan hukum selain tidak menetapkan hukum dengan kitab Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan tidak memilih apa yang telah diturunkan oleh Allah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecelakaan mereka, menjadikan permusuhan itu di antara mereka. Artinya umat Islam ini berpecah belah. Umat Islam ini saling bermusuhan kalau pemimpin mereka tidak menerapkan hukum dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah menjadikan mereka itu bermusuh-musuhan. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Ini adalah akibat dosa-dosa, bahaya dosa-dosa dalam kehidupan bermasyarakat. Mewaspadai bahaya dosa. Orang beriman senantiasa mewaspadai bahaya dosa-dosanya dan dosa-dosa masyarakatnya. Karena itu orang beriman itu mengamalkan amal-amal berikut ini. Inilah yang penting untuk kita amalkan agar kita sungguh-sungguh mewaspadai akibat buruk dari dosa-dosa kita dan dosa-dosa masyarakat kita. Yang pertama, senantiasa menjauhi dosa dengan niat ikhlas. Tolong ditampilkan slide-nya. Ya, terima kasih. Senantiasa menjauhi dosa dengan niat ikhlas. Mengapa dengan niat ikhlas? Menjauhi dosa adalah amal. Menjauhi dosa adalah amal. Amal itu mesti dengan niat ikhlas. Ingin mendapatkan ridha Allah. Menjauhi dosa bukan hanya karena takut sakit misalnya. Menjauhi dosa bukan hanya karena takut sakit, akan tetapi takut pada azab Allah. Dengan niat ikhlas. 2, aktif mendidik masyarakat, terutama orang-orang terdekat, untuk selalu menjauhi dosa. Saling menasehati untuk menjauhi dosa dan maksiat. Yang ketiga, selalu meniatkan setiap amal sebagai penghapus dosa. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah melakukan dosa, segera lakukan amal agar amal itu menghapusnya. Karena itu setiap kali kita beramal, kita dianjurkan untuk berniat, berharap agar dengan amal itu Allah menghapuskan dosa kita. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Firman Allah dalam surah Hud ayat 114. Itu sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. Amal-amal menghapuskan dosa-dosa. 4. Selalu menyadari bahwa setiap musibah dan kesulitan
sekecil apapun itu adalah akibat dosa. Musibah dan kesulitan. Kita sakit, kita rasakan bahwa ini adalah akibat dosa. Kita kecelakaan, kita dapatkan musibah, baik musibah kecil, apalagi musibah besar. Ini kita rasakan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita harapkan agar hukuman itu menghapuskan dosa kita. Kita ikhlas menerima musibah, kesulitan, penderitaan yang Allah berikan agar Allah mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kelima, senantiasa memperbarui taubat. Senantiasa memperbarui taubat nasuha. Memperbanyak istighfar dan rajin minta maaf kepada sesama manusia. Terutama kepada pasangan, terutama kepada anak, anak kepada orang tua, kepada saudara, orang-orang terdekat, kepada tetangga, orang-orang terdekat kita, rajin minta maaf. Oleh karena kezaliman kepada sesama manusia tidak diampuni oleh Allah sebelum sesama manusia memaafkannya. Itu penting untuk kita lakukan. Selain banyak istighfar, banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 5 amal yang dianjurkan untuk kita amalkan untuk menjauhi akibat buruk dari dosa-dosa. Penutup. Kewaspadaan terhadap dosa adalah salah satu wujud iman yang efektif. Kalau kita beriman, iman kita efektif, niscaya kita sungguh-sungguh mewaspadai dosa karena mengkhawatirkan, karena takut mendapatkan akibat buruk dari dosa itu. Untuk inilah kita senantiasa belajar. Untuk inilah kita saling menasehati. Untuk inilah kita berjuang, berlari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi hawa nafsu dan setan. Semoga Allah senantiasa menuntun kita, memudahkan kita, memberkahi perjuangan kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada suplemen doa, insyaallah kita baca sama-sama nanti di akhir kajian. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ayyakum. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kami persilahkan bisa raise hand. Disebutkan berapa yang hadir? Sekarang 100. sudah 122 Ustaz. Alhamdulillah. 122. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima Silahkan kasih. Pak Muhammad Isman Yusuf, silahkan. Muhammad Isman Yusuf, ya, dari Bekasi, ya. Dokter Isman ini dari Gorontalo. Oh, Dokter Isman, ya. Oh iya. Assalamualaikum Bukan di warahmatullahi Makassar, bukan di wabarakatuh, Makassar. Ya, silakan Dok. Masya Ya, Allah. makasih Ustadz Baru Musakir. kelihatan lagi, Dok. Oh iya, mohon maaf karena banyak kesibukan pas acara Iya, iya. berlangsung sehingga nggak bisa join. Alhamdulillah Sehat, hari ini sehat. berkesempatan untuk hadir. Gitu. Alhamdulillah. Apalagi bicara dosa Ustadz ya, jadi kita harus hadir karena bagaimana Iya. caranya untuk dosa ini jangan sampai membebani kita di dunia apalagi di akhirat nanti. Iya, iya. Yang pertama Ustadz, tadi Ustadz Musakir menjelaskan tentang dampak dosa kepada pribadi itu salah satunya adalah dada terasa sempit dan tertekan. Ya. Ini kalau kami di kedokteran, Ustadz, Iya, kita menyebutnya sebagai chest pain, ya. chest pain. Ya, chest pain atau gangguan pada jantung, ya, angina pectoris. Gitu. Masya Allah. Gangguan pada jantung.
Ya, Nyeri dada Ustadz. nyeri Nyeri dada. dada. Bukan Ya, CHF. ya menuju ke CIF kalau Oh, seandainya tidak CHF. diatasi. Iya, 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 Eh, iya, Dok. Seringkali kita menemukan ada pasien yang mengeluh dia chest pain dengan keluhan persis seperti yang Ustadz ceritakan tadi. Begitu kita periksa, kita EKG, kita foto, itu bersih, normal semua. Kita kasih Masya Allah. obat, kita berikan dia terapi, dia tetap mengeluh sakit. Ya. Sehingga seringkali di kedokteran itu kita menyebutkan sebagai penyakit psikosomatik. Jadi penyakit fisik, tetapi tidak ada latar belakang fisiknya, tetapi karena tidak kita temukan, hanya kita diagnosis sebagai psikosomatik gitu. Nah, itu banyak sekali gitu. Apakah pasien-pasien yang seperti itu, Dok, Ustadz, Iya. bisakah kita anggap jangan-jangan ini sudah ada masalah terkait dengan dosa yang dialami oleh pasien tersebut, sehingga mungkin akan kita konsulkan ke Ustadz ini kalau ada pasien-pasien seperti itu untuk konsultasi untuk Masya Allah, terkait Masya dengan Allah. keluhan-keluhan yang mereka rasakan, dada berdebar-debar, terasa sempit, tertekan gitu. Ya. Kalau kita obati, kita periksa, itu semuanya dalam batas normal, sehingga jatuhlah ya psikosomatik itu, Ustadz. Nah, mungkin ini Subhanallah. dalam bayangan kami, apakah ini mungkin perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut terkait dengan Iya. Iya. dosa-dosanya, sehingga mungkin perlu ada intervensi dari aspek agama, sehingga kita butuh pencerahan dari para ustadz. Terus yang kedua, Iya. tadi dikatakan bahwa akhir kehidupan itu sangat ditentukan oleh perilaku dia selama ini. Kalau misalnya dia selalu berbuat yang baik, maka akan berbuah kebaikan juga di akhirnya. Begitu juga dia kalau sering berbuat kejahatan, tentu akan membuahkan kejahatan di akhirnya. Tapi seringkali ada juga Ustadz yang dia baik di awal sampai pertengahan itu baik, tapi justru di akhir jadi jelek. Gitu. Itu kira-kira penyebabnya apa, Ustadz? Dan apakah itu akan, saya pernah baca bahwa Allah itu menilai pada akhirnya. Ya. Apakah itu artinya menutup semua dosa, semua perbuatan baik yang dia kerjakan di awal sampai di akhir itu? Nah, tapi karena di akhir dia berbuat zolim atau su'ul khotimah, sehingga itu tidak dihitung yang perbuatan yang baik sebelum-sebelumnya itu. Atau gimana, Ustadz? Karena ada juga yang seperti itu, saya melihat ada yang baik dalam kehidupannya, tiba-tiba berakhir su'ul khotimah. Apakah yang seperti itu juga oleh karena suatu perbuatan dosa yang dilakukannya, padahal dia selama ini berbuat baik gitu. Kira-kira bagaimana cara kita mencegah jangan sampai kita jatuh kepada kondisi seperti itu. Dan yang terakhir, Ustadz, bisa juga dikatakan dosa itu kepada masyarakat akan berdampak dengan musibah. Gitu. Nah, dan musibahnya itu juga dirasakan oleh pelaku-pelaku yang tidak berbuat dosa. Jadi yang berbuat dosa itu orang lain atau masyarakat lain, tapi kita yang berbuat baik ikut-ikutan kena dampak dari perbuatan dosa tersebut. Nah, kira-kira apa tips and trik yang bisa kita lakukan agar jangan sampai kita termasuk orang yang berbuat baik, tetapi ketiban dampak dari orang yang berbuat dosa, sehingga kita pun ikut mendapat dampak tersebut. Apakah ada doa atau ada amalan agar jangan sampai dosa yang dibuat orang lain itu tidak ikut menimpa kita juga yang tidak ikut berbuat dosa tersebut gitu. Dan apakah Ustadz melihat kondisi Indonesia saat ini sudah indikasi ke arah banyaknya dosa yang dibuat oleh masyarakat Indonesia ini? Banyak sekali ini kejadian demonstrasi massal, kemudian para pejabat-pejabat kita yang omongannya yang membuat masyarakat jadi terpancing dan seterusnya. Ini apakah ini sudah merupakan tanda-tanda bahwa ada masalah besar terkait dosa di masyarakat Indonesia ini? Demikian Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih. Fajar, saya jawab dulu. Ya, Fajar. Ya, terima kasih. Cukup panjang ini pertanyaan Dr. Muhammad Isman Yusuf. Masya Allah, ada 3 poin. Bismillah wabillahi taufiq. Pertama, penyakit yang dapat digolongkan dengan psikosomatik, ya,
itu ainul haq. Orang Arab mengatakan itulah yang benar-benar terjadi. Itulah yang benar-benar terjadi, bahwa bukan karena medis, bukan penyakit medis, akan tetapi penyakit spiritual, ya, itu adalah kekosongan iman, kekosongan jiwa akibat perpalingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang mesti dengan Al-Quran, mesti dengan terapi Al-Quran, ya, Al-Quran healing, ya, agar sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah hati pasti tenang. Dengan zikir kepada Allah hati pasti tenang. Karena itu kita mesti mengedepankan pengamalan zikir berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah menjelaskan man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, beramal soleh atas dasar iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Niscaya kami Allah pasti memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan sejahtera, kehidupan bahagia, kehidupan tenang, dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga memang terapinya adalah terapi Al-Quran, terapinya adalah terapi iman, terapi tauhid, terapi sunnah, ya. Sehingga saya sepakat dengan apa yang Pak Dr. Isman sampaikan, bahwa mesti ada masukan dari para ulama, para ustadz tentang hal ini. Yang kedua, husnul khatimah dan su'ul khatimah. Yang pertama tentang husnul khatimah. Apakah husnul khatimah itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu? Insya Allah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Al-amalu bil khawatim, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal-amal itu dinilai dari akhirnya, dari penutup-penutupnya. Orang yang mendapatkan husnul khatimah, insya Allah diampuni dosa-dosanya. Insya Allah diampuni dosa-dosanya, kecuali dosa kepada sesama manusia. Itu walaupun mati syahid, mati di jalan Allah, di medan perang, ya, memperjuangkan agama Allah, kalau ada dosanya kepada sesama manusia, itu dipertanggungjawabkan di hari akhirat, termasuk utang piutang terhadap sesama manusia. Itu tidak diampuni oleh Allah sebelum sesama manusia memaafkan kita. Yang kedua, su'ul khatimah. Su'ul khatimah, apakah otomatis kebaikan-kebaikannya sebelum su'ul khatimah itu otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sependek yang saya pahami, itu diterima kalau niatnya ikhlas. Kalau amal-amal yang dilakukan itu dengan niat ikhlas. Jadi orang yang masuk neraka itu akan dimasukkan ke dalam surga setelah dicuci di neraka dari dosa-dosanya. Jadi dia di neraka sebanyak dosa-dosa yang dia lakukan.
dan akhirnya nanti akan masuk surga sesuai dengan iman dan amal yang pernah dikerjakannya. Jadi ada pencucian dari dosa-dosa itu di neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah mengampuni dosa kita tanpa mesti masuk neraka. Yang ketiga adalah tentang orang yang selalu beramal, ya, lalu kenapa di akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khatimah. Para ulama menjelaskan bahwa fenomena su'ul khatimah pada orang yang tadinya soleh, lalu kehidupannya ditutup dengan dosa dan maksiat, itu penjelasan para ulama adalah bahwa kemungkinan selama ini dia melakukan amal tidak dengan niat ikhlas. Dia melakukan amal tanpa penghayatan niat ikhlas. Dan atau yang kedua adalah bahwa itu adalah akibat dari doa keburukan dari orang lain. Itu adalah akibat doa keburukan dari orang lain. Misalnya durhaka kepada kedua orang tua. Itu dapat mengakibatkan su'ul khatimah. Durhaka kepada kedua orang tua. Atau takabur atau zalim kepada sesama manusia. Lalu dia mendapatkan doa keburukan. Dilaknat oleh manusia. Dikutuk misalnya oleh sesama manusia. Itu na'udzubillah dapat mengakibatkan su'ul khatimah. Walaupun tadinya dia solehah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kaitannya dengan pertanyaan yang kedua ini, yaitu mengapa ada orang yang tadinya sangat buruk, ya, sangat buruk perilakunya, sangat jauh dari Allah, lalu kemudian akhir hidupnya ditutup dengan kebaikan. Yang pertama, ada amalnya yang dilakukan. Bagaimanapun buruknya, bagaimanapun bejatnya, dia pernah melakukan amal yang diterima oleh Allah, lalu kemudian itu dibalas oleh Allah dengan husnul khatimah. Hidayah di akhir hidupnya dengan husnul khatimah. Yang kedua, doa kebaikan dari sesama manusia. Mungkin itu adalah doa kebaikan dari kedua orang tuanya. Atau salah satu dari kedua orang tuanya yang menyebabkan dia mendapatkan husnul khatimah. Atau dari orang lain. Doa kebaikan dari orang lain yang dikabulkan oleh Allah lalu dia mendapatkan husnul khatimah. Padahal sepanjang hidupnya misalnya dia ahli dosa. Tapi akhirnya hidupnya ditutup dengan kebaikan. Kemudian pertanyaan ketiga tentang musibah yang menimpa orang yang tidak berdosa. Bagaimana agar kita tidak mendapatkan akibat buruk, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh lingkungan kita, circle kita, misalnya, atau masyarakat kita yang melakukan dosa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita dijauhkan dari musibah, bahkan minta kematian, ya. Wa idza aratta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, jika engkau hendak mengazab satu kaum dan saya ada di situ, maka wafatkanlah saya sebelum bencana itu terjadi. Jadi kita tidak mati dalam bencana alam misalnya. Kita tidak mati dalam bencana alam. Itu doa yang sangat baik supaya kita dijauhkan dari kematian pada bencana alam. Walaupun kematian pada bencana alam bukan juga sebagai tanda keburukan. Tidak semua orang yang meninggal misalnya dalam banjir bandang, atau meninggal dalam musibah atau bencana gempa bumi misalnya,
itu tanda wafat yang tidak baik, tidak juga. Oleh karena ada beberapa musibah yang siapa yang tertimpa musibah itu dia mendapatkan pahala sama dengan pahala mati syahid. Al-ghariqu syahid, yang meninggal karena tenggelam. Meninggal tenggelam itu pahalanya pahala mati syahid. Orang yang meninggal kebakaran itu pahalanya pahala mati syahid. Ya, meninggal karena sakit perut. Al-mabtunu syahid, orang yang meninggal karena sakit perut itu mendapatkan pahala sama dengan pahala mati syahid. Kalau ikhlas, kalau sabar, kalau dia sholat, kalau dia rajin sholat, ya, dia bertauhid. Itu memang dianjurkan kita berdoa agar tidak meninggal dalam kondisi yang mengenaskan begitu. Ya, dianjurkan. Yang kedua, itu semua bisa terjadi. Ya, silakan Prof Niar. Ya, selamat. Beliau pamit ya. Terima kasih Prof. Orang yang berada di lingkungan yang buruk itu berkewajiban untuk memberi nasihat. Berkewajiban untuk mengingatkan ini dosa, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mesti memberikan nasihat kepada orang-orang yang terdekat paling tidak. Yang kedua, kita dianjurkan untuk hijrah. Kita dianjurkan untuk hijrah, tinggalkan tempat yang padanya dilakukan banyak dosa, yang padanya dilakukan banyak maksiat. Apalagi kalau kita sudah memberi nasihat, lalu nasihat kita tidak diterima. Itu kita usahakan untuk kita tinggalkan. Pindah ke lingkungan yang lain. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan negeri kita? Ya, ada apa dengan negeri kita yang khususnya mendatangkan banyak kekacauan, goncangan akhir-akhir ini? Sesungguhnya kita semua sudah memahami, ya, dan pernah saya ungkapkan bahwa semakin tinggi akses informasi kita, semakin tinggi jabatan seseorang di negeri ini, semakin banyak tahu tentang dosa dan maksiat yang sudah sampai pada tingkat darurat. Negeri kita darurat korupsi. Negeri kita darurat narkoba. Negeri kita sebenarnya sudah mencapai tingkat darurat narkoba. Negeri kita darurat aborsi. Ya, darurat aborsi, pergaulan bebas dan menyebabkan aborsi. Ya, sesungguhnya itu kita ketahui bersama. Sehingga sesungguhnya mengerikan. Darurat riba benar-benar mencengkram. Darurat judi online itu benar-benar mencengkram masyarakat kita. Sehingga penting sekali untuk kita doakan negeri kita, doakan para pemimpin negeri kita, ya, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menyelamatkan mereka, menyelamatkan kita semua dari akibat buruk dari dosa-dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang tidak menyadarinya, dan agar kita semua diselamatkan oleh Allah dari akibat buruk tersebut. Terima kasih Dokter Isman Yusuf. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf agak panjang Prof jawabannya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Barakallah. Syukran Ustaz. Afwan, Pak Silakan Fajar. Bapak Ibu yang mau, ya. Ada Ini yang kolom chat tertulis, Ustaz, Pak saya Fajar. bacakan. Ya, saya Ya, bacakan silakan. Ustaz. Assalamualaikum. Tapi Pak Kiai mau tanya tentang Waalaikumsalam. ayat hadis tentang mencari-cari kesalahan orang dan menceritakan aibnya. Khususnya di dunia politik sekarang ini saling membuka aib seseorang. Misalnya kasus ijazah palsu dan yang lainnya. Dan bagaimana pula hukumnya
dengan orang yang suka mendengar kesalahan-kesalahan dan aib orang yang diceritakan tersebut. Wassalam. Dari Bapak Firdaus. Silakan. Bapak Firdaus. Ahlan sahlan Bapak Firdaus. Masya Allah. Bisa ditahu Pak Firdaus ini di mana? Di Ini dari Makassar? Makassar. Iya. Di Makassar. Iya. Pak Firdaus. Ahlan sahlan. Iya. Barakallahu fikum. Karena saya punya teman Dr. Firdaus di Jakarta. Barakallahu fikum. Ayat dan hadis tentang gibah, ya. Gibah sebenarnya ini, gosip, menceritakan aib orang lain. Itu dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Itu tentang mencari-cari kesalahan orang, menceritakan aib orang lain. Menceritakan aib orang lain. Itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dijelaskan bahwa dosanya sama dengan dosa memakan jenazah, memakan mayat. Dosa memakan mayat. Jadi orang yang suka gosip, suka gibah itu adalah kanibal, pemakan mayat, ya, dalam pandangan Al-Quran. Dalam hadis juga demikian. Dijelaskan bahwa dosa gibah itu sesungguhnya mengambil kebaikan. Orang yang digibah itu mengambil kebaikan orang yang menggibahnya. Pahala yang didapatkan oleh orang yang menggibah itu diberikan sebagian kepada orang yang digibah, orang yang digosip. Itu bahayanya gibah itu. Nauzubillah. Yang kedua adalah dosa yang tidak boleh digibah, tidak boleh digosip. Itu khusus dosa rahasia, dosa tersembunyi. Itu kan tidak boleh. Tidak boleh menceritakan rahasia orang lain, dosa tersembunyi orang lain. Adapun dosa yang dilakukan secara terang-terangan, dosa yang dilakukan secara terbuka, itu dibolehkan. Dibolehkan untuk menjelaskan kepada orang lain bahwa ini adalah dosa. Ini adalah dosa. Ini adalah penipuan. Bapak ini telah berdusta. Bapak ini telah menipu. Itu boleh. Boleh. Karena dilakukan secara terang-terangan. Bapak ini, ibu ini telah zolim dengan perlakuan yang dilakukan terang-terangan. Yang tidak boleh diceritakan itu adalah dosa rahasia. Bapak ini telah berdusta. Bapak ini telah berzina misalnya. Ibu ini telah selingkuh misalnya. Padahal itu benar-benar ditutupi, tidak boleh diungkap. Itu tidak boleh diungkapkan. Itu tidak boleh diungkapkan. Jadi dosa yang tersembunyi. Kalau dosa yang dilakukan secara terang-terangan, apalagi yang membuat mudarat, ya, ada akibat buruk untuk masyarakat, itu boleh diungkapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dosa-dosa Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kezaliman Fir'aun. Ya, karena itu dilakukan secara terbuka, dilakukan secara terang-terangan. Begitu juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kunut beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kabilah-kabilah tertentu agar diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kabilah-kabilah itu telah membunuh para penghafal Al-Quran yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Islam kepada mereka.
Tapi setelah sampai di kampung mereka, mereka ini membunuh para penghafal Al-Quran itu. Rasulullah sangat bersedih, sangat marah, dan Rasulullah mendoakan laknat dan azab untuk mereka. Itu disebutkan nama kabilah-kabilahnya disebutkan. Karena itu dibolehkan. Dibolehkan kalau itu dosa-dosa kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan. Adapun secara khusus pertanyaan yang Bisa tolong ditanyakan jelaskan tadi, lebih lanjut apa yang dimaksud dengan dosa-dosa kezaliman? dosa-dosa kezaliman yang dimaksud adalah dosa-dosa yang mengambil hak orang lain. Itu dosa kezaliman, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain. Itu adalah kezaliman. Adapun yang ditanyakan tadi soal ijazah dan sebagainya, mohon maaf, saya tidak jawab secara terbuka di forum seperti ini. Terima kasih. Kita paham masing-masing ya, dan kita bisa mendapatkan jawaban dari ustadz yang lain ya tentang masalah ini. Putus. Iya, Kenapa putus? Pak Ibu, kedengaran Ustaz? Iya, ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silakan, ada Pak Dr. Karim, ternyata ada Dr. Karim Kendari tadi muncul. Ada pertanyaan lain, silakan. Pertanyaan tertulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Karim. Ya. Maaf, Ahlan Ustaz, sahlan. yang dimaksud itu dengan dosa yang disembunyikan, karena bisa saja dosa yang disembunyikan itu berdampak negatif kepada masyarakat. Apakah itu tidak bisa diungkap? Dosa yang Berdampak tidak. Berdampak negatif kepada masyarakat. Apakah itu tidak boleh diungkap? Dosa yang disembunyikan. berdampak negatif kepada masyarakat. Ya. Kalau itu berkaitan dengan kezaliman yang sifatnya menyeluruh, boleh diungkap. Iya, boleh diungkapkan kepada masyarakat. Iya, wallahu taala alam. Ya, makasih. Kalau dosa betul-betul dosa pribadi, kaitannya dia dengan Allah, kaitannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Saya Ustadz, Iya, Prof. Afwan Pak Fajar, saya ada sedikit Ya, ya. silakan. Mungkin ada bukan klarifikasi tapi minta penjelasan lebih jauh Ustadz. Ini terkait dengan tadi yang katanya Ustadz, kalau kita beramal baik itu kita juga meniatkan agar Allah menghapus dosa-dosa Dosa. kita dengan amal-amal kebaikan itu. Ini kan selama ini tidak pernah diucapkan seperti itu Ustadz. Tapi kan apakah memang harus diniatkan ya bahwa ya Allah selalu ini perbuatan saya ini bisa menghapus dosa-dosa saya yang lalu. Apakah bisa seperti itu Ustadz? Atau ada kiat yang lebih atau harus dilakukan seperti yang sebenarnya seharusnya ya. Iya. Terima kasih Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Bismillah billahi taufik. Sesungguhnya walaupun tidak diniatkan, Ya. walaupun tidak diniatkan, amal-amal itu berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa. Amal-amal itu berfungsi menghapuskan dosa-dosa. Surah Hud ayat 114. Itu dalilnya dalam hadis Nabi SAW cukup banyak. Salat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Itu dosa-dosa kecil. Itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Akan tetapi efektivitas penghapusan dosa itu dicapai kalau kita niatkan. Dicapai kalau kita niatkan, kita doakan, kita harapkan, ya Allah jadikan ini sebagai penghapus dosaku. Ya Allah jadikan amal ini sebagai penyuci jiwaku. Seperti itu. Mudah-mudahan amalku ini
menutupi aib-aibku. Itu sangat efektif kalau diniatkan. Amal hati, ini adalah amal hati. Ya. Sehingga di sana terkandung pendidikan terhadap diri kita agar kita rajin untuk menghapus dosa-dosa masa lalu. Dosa-dosa masa lalu. Yang kedua, ini juga adalah motivasi untuk menebus dosa masa lalu, menghukum diri sendiri dengan amal, menghukum diri sendiri dengan ibadah, karena saya pernah melakukan dosa yang sangat besar, maka saya mesti bersedekah lebih besar. Misalnya, saya mesti puasa lebih banyak, puasa sunnah lebih banyak. Saya mau qiyamul lail lebih panjang. Itu menghukum diri sendiri untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Itu sangat baik, sangat baik. Dibandingkan kalau kita tidak melakukan penghayatan itu. Ya, kita tidak melakukan penghayatan itu. Efektivitasnya berkurang. Terima kasih, Prof. Ya, Itu yang saya terima pahami. kasih, Ustaz. Ya, Barakallahu fikum. ya. Gimana Pak Fajar? Ya, ini sudah cukup ya. Iya, sudah waktu. Pertanyaan lagi. Ada tertulis satu lagi Pak Fajar. Tidak apa-apa. Iya, Ustaz. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi dan berkait yang ada di masyarakat saat ini terkait LGBT. Apa bisa dilakukan karena saat ini masyarakat ini adalah hal yang biasa ditolerir. Misalnya si orang ini yang sejatinya Iya. Putus-putus Pak Fajar. Ini kaitannya dengan LGBT ya. Dari Ibu Fatma, ya, Fatmawati. Mohon maaf Pak Fajar, putus. Ya. Apakah suara saya terdengar? Iya Ustadz, terdengar. Ya, Pertama, silakan. apa upaya yang bisa dilakukan dalam menanggapi LGBT ini? Karena saat ini masyarakat sudah menganggap hal ini adalah hal yang bisa ditolerir, hiburan di masyarakat. Ini adalah dosa, ini adalah dosa besar. Ini adalah dosa besar yang dianggap biasa di tengah masyarakat. Nauzubillah. Iya, ini mengundang azab. Karena kaum Lut, kaum Nabi Lut, ya, dan ini hukumannya dalam hukum Islam sangat berat, iya, sangat berat. Perilaku homoseksual dan lesbian itu hukumannya sangat berat dalam Islam. Jadi ini adalah dosa besar yang tidak boleh dianggap biasa. Yang kedua, bagaimana dengan petugas kesehatan yang memiliki tugas men-screening penyakit yang ada di lingkungan mereka. Bagaimana ini mereka berusaha memahami atau menerima keadaan mereka karena memiliki upaya untuk dekat dengan mereka agar memiliki kedekatan demi memudahkan tugas screening. Maksudnya ini, petugas kesehatan Ya akrab Ustadz, dengan mereka, begitu. karena salah satu target di program pemerintah itu atau program kesehatan itu agar semua LGBT itu harus diperiksa kesehatan mereka, terutama terkait dengan infeksi penyakit kelamin. Iya. Ya. Bagaimana ini mereka ini maksudnya Karena seperti akrab dengan mereka, bagaimana memiliki kedekatan. Karena petugas kesehatan harus memberi obat, memberi apa, karena supaya
mereka tidak ya bisa dikendalikan penyakitnya gitu Ustaz. Nah, itu Mungkin tugas begitu Ustaz ya, mohon itu maaf ya tugas kalau mulia, itu tugas mulia, Prof. Ya, baik, sangat baik sekali, dan semestinya Ustadz juga melakukan penyuluhan, ya. Semestinya ada nasihat agama juga untuk mereka. oh Masya Allah, Masya Ada Allah. nasihat agama juga untuk mereka dan itu semestinya komprehensif, mesti komprehensif. Karena itu juga berkaitan juga dengan masalah ekonomi. Ya, itu juga Ah, berkaitan iya, dengan iya, masalah pemahaman agama, ya, iya, ilmu agama. Ya, iya. butuh bimbingan sebenarnya, sehingga penting untuk dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif terhadap Iya. mereka. Kaitannya dengan petugas kesehatan itu sangat baik dan itu sangat mulia. Terima Mungkin kasih. Mungkin Iya, Ustaz sama seperti yang dikatakan Dokter Isman tadi terkait dengan pasien iya. pain yang harus dirujuk ke Ustadz mungkin karena dosa-dosa Iya, mereka, iya. mungkin Iya. ada dosa yang harus Iya, dibersihkan ada dan dosa. Iya, betul, betul diobati sekali. dengan melalui pendidikan agama Ustadz ya, dengan sehingga mereka bertobat dan bisa Betul, menyadari mungkin saja ada kesalahan yang harus betul, ditobatkan ya. Iya betul Ustadz, sekali. yang ini yang belum nyambung antara eh, petugas kesehatan dan Ustadz yang mungkin dalam aspek yang seperti di rumah sakit sudah mulai ada kelihatan, tapi kalau di Iya, masyarakat itu belum kelihatan nyambung ya, petugas iya, kesehatan dan petugas yang bisa menyadarkan orang tentang perintah agama atau larangan-larangan dalam agama. iya, iya. Terima kasih, Prof, tambahannya. Ada yang minta Pak Fajar supaya materinya di-share. Ya, silahkan. Ya, Silahkan Bentar di silahkan share. di-share. Terima Ya. kasih. Cukup, Pak Fajar. Ya, Jazakallahu khairan. ya, selanjutnya syukron jazakumullah khairan Ustadz atas Oh iya, kum. materi dan tanya jawabnya. Selanjutnya silahkan mungkin di admin tampilkan suplemen doa. Oh iya, kita baca. Silahkan. Slide terakhir. Silahkan Iya, Ustadz. barakallahu fikum. Ini doa minta perlindungan kepada Allah dari empat hal, agar Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu agama, ilmu Islam yang tidak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat walaupun bukan ilmu Islam, walaupun bukan ilmu agama, tapi tidak diajarkan, itu tidak bermanfaat. Yang kedua, minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Nah, ini penting sekali. Karena kita secara umum menghadapi kesulitan untuk khusyuk. Menghadapi kesulitan untuk konsentrasi. Khususnya dalam sholat, dalam doa, dalam tilawah Al-Quran. Yang kita minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Artinya kita minta kepada Allah supaya kita bisa khusyuk. Selalu khusyuk. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari jiwa yang tidak puas. Jiwa yang tidak puas, ya. Jadi serakah. Jangan sampai kita serakah. Jangan sampai kita mencari dan menikmati yang haram. Ya, itu nafsin la tashba. Jiwa yang tidak puas, sehingga selalu
mau selalu mau lebih banyak, ya, sampai yang haram sekalipun. Dan yang keempat, minta perlindungan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, kita selalu berdoa tapi Allah belum mengabulkan doa kita. Ini maksudnya kita minta agar Allah selalu mengabulkan doa kita. Ini doa dari Nabi yang sangat penting untuk kita amalkan, kita jaga ya pengamalannya. Saya baca dulu, nanti kemudian yang kedua kita baca bersama-sama. Saya baca dulu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Dari hati yang tidak khusyuk. Ya, lindungi hambamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini 4 ya permohonan perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Mudah-mudahan doa ini kita amalkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma a'udzubika. inni A'udzubika bika min ilmin la yanfa'. min ilmin la yanfa'. Wa min qalbin la yakhsha'. min qalbin la yakhsha Wa min nafsin la tashba'. wa min nafsin la tashba Wa min da'watin Wa wa min da'watin la yustajabu laha. la la yustajabu yastajabu laha. Amin. Amin. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah senantiasa menuntun kita setiap saat dan tidak melepaskan kita. Allahumma amin. Allahumma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama Bu Rawiyah. Makasih. Ya, syukran Ustadz. Selanjutnya, acara selanjutnya menyampaikan